Kita mulai ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma waktunya doang diatur. Masih boleh nonton. Ini TV-nya masih TV kamu itu. Belum ada yang ganti-ganti, ya kan? Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke Zoom kagak? Yahdi billahi manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sadaqallahu. Alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita untuk agar kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, menjadi manusia yang soleh, solehah, dan semuanya kita semuanya berkata menjadi orang-orang yang bertakwa bersama-sama dengan para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang soleh. Maka ditinggalkanlah ayat ini dengan surat 5 ayat 16. Nah, coba baca terjemahnya tuh. Baca terjemahnya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan selamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ya. Awas ada Maria. Jadi di dalam surat ya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita pada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, jadi pemahaman yang perlu kita ambil dari ayat ini, bahwa manusia itu tidak lepas dari dalam kehidupannya itu menuju keselamatan itu harus dengan kitab. Jadi orang belajar hidup itu berpedoman kepada kitab Allah. Yaitu dengan kitab itu orang-orang dapat dia keluar dari gelap gulita untuk mencari keselamatan dengan kitab. Kalau manusia itu tidak berpedoman kepada kitab, makanya dia melakukan sesuatu tanpa seizin Allah. Karena Allah lah yang menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, jadi tidak bisa hanya maunya kita untuk mendapatkan jalan yang lurus, harus seizin Allah. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang diizinkan oleh Allah? Harus mengikuti rukun syaratnya. Yang pertama syaratnya adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan Rasulullah itu adalah yang utusan Allah. Nah, jadi manusia yang diizinkan oleh Allah adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dengan kitab itu sebagai perangkat untuk pedoman hidup manusia. Nah, kita lanjut ya. Baca dong, Coba
Nan baca tuh Nan. Nonton nanti jam 10. Jam 7 yang di Udah baca Nan, ulang balik baca. kelihatan. Ini bagaimana sih nangis-nangis dulu? Selamat sore. Coba baca. Selamat sore. Ini. Baca tuh yang itu ya. Setengah jam doang. Dibaca. Hari udah terbit ya. Ini kemana sih? Dia mau nonton mulu kayak. Coba dibaca tuh. Hati mereka bisa orang bimba nak bimba. Nggak bimba. Bimba, baca dulu Bimba. Ntar kasih. Ini baca sini ya tuh. Dan tante diktain tante. Nggak, baca tuh. Siapa yang mau baca nih? Kamu aja nggak baca gimana? kelamaan Mas Anak nih, ya. baca. Janganlah Baca dong. janganlah kamu mengikuti Kalau Sabtu Minggu apa pacaran yang sama kamu Minggu, tidak berhayal. mempunyai pengetahuan tentangnya. Abis matahari. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati Bukan gak dikasih waktunya di delay doang kan? Iya. diminta pertanggung jawabnya. Kalau nangis puasa dibatal. Marah Di, soalnya. di dalam Quran disebutkan wala taku ma laisa laka bihi ilmun inasam awal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan surat 17 ayat Bukan nonton. 36 kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Jadi manusia itu wajib punya pengetahuan. Kalau dia sudah menamakan dirinya Islam, Tapi pas lagi matahari jangan. perlu ada pengetahuan tentang keislaman. Untuk mendapatkan pengetahuan dengan keislaman tadi adalah dengan kitab. Apapun yang akan dialih dengan kitab, dia mendapatkan petunjuk. Dengan kitab itu juga dia kan keluar dari gelap gulita, dari kebodohan. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta bertanggung jawab. Nah, jadi manusia yang buta terhadap kitab Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, maka dia akan gelap gulita. Ke pasar nggak? Kalau dia diminta pertanggungjawaban, adalah semua Minggu ke pasar. peralatan yang ada di dalam diri kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan, hati, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kita lanjut. Baca Qurannya. Walakot. Ya. Baca walakot. Bismillahirrahmanirrahim. Walakad Zarokna lijo halangan. Coba ini dari ke atas ini dari ke atas. Bawah. Itu tarik ke bawah. coba. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum Ariam. a'yunun la Kalau puasa itu harus sabar. yubasiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika Kal an'am an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Coba apa tuh maksudnya itu? Bisa enggak? Dan jangan Ini ada jahanam di sini. dan janganlah gitu ya. Kalau inilah contohnya manusia yang tidak tahu pengetahuan tentangnya, ya kan? Kalau dibaca bahasa Arabnya dia buta, nggak mengerti. Jadi Quran itu harus diterjemahkan. Kalau disuruh baca, membacanya bisa Arabnya, tetapi nggak ngerti. Kita lihat apanya, maksudnya apa itu? Tuh, coba baca tuh. Baca dah. Baca. Tadi aku udah baca. Neraka jahanam.
Dan sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam Ini yang bersih. kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Puasanya Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. jajan es krim udah. Di surat 7 ayat 179. Kata Allah, Allah itu bersungguh-sungguh loh. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa disebut sesungguhnya? Allah itu selalu minta serius, ya kan? Sangat serius sekali. Bahwa sesungguhnya itu keseriusan. Kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Di sini tidak ada disebutkan makhluk yang lain, kecuali makhluk yang dapat isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Kenapa disebut jin dan manusia? Dia mempunyai hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan mereka itu sebagai binatang ternak. Nah, jadi manusia itu kalau tidak menggunakan, ya kan, perangkat yang diberikan oleh Allah, hati, pendengaran, penglihatan dan hati, mereka itu seperti binatang ternak. Nah, binatang ternak disuruh dia kemana? Pergi mandi, tidak bakal mau dia. Kenapa? Binatang ternak itu tidak mengerti, tidak mendengar. Itu seperti itulah manusia itu. Bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Nah, orang yang lalai ini yang menjadi permasalahan. Jadi selama kita masih hidup di dunia, kita wajib untuk menggunakan perangkat yang diberikan oleh Allah itu, yaitu hati, pendengaran dan penglihatan, hati, akal, dan digunakan. Kalau tidak digunakan, kita manusia yang lalai. Kenapa? Kita tidak menggunakan ayat-ayat Allah. Nah, itu ya, kita lanjut. Lanjut. Siapa baca nih? Baca, Atim. Hubungan antara Alah, tunggu dulu. Atim dulu baca. baca, Tim baca. Itu. Antara jin Ah, Hubungan kecil. hubungan antara jin, malaikat, dan iblis. Ya. Jin yang patuh taat kepada Allah adalah malaikat. Jin yang ingat kepada Allah adalah iblis atau setan. Ini kalau tidak obatin si Bamet. Begini. Ya. Jadi apa hubungannya antara jin, malaikat, dan iblis, setan? Ya kan? Jin itu kalau kita perhatikan 1.1 itu jin itu yang patuh dan taat kepada Allah. Allah dan malaikat adalah malaikat, ya kan? Jadi jin yang patuh taat kepada Allah adalah malaikat. Kalau disebut malaikat, jin yang mana? Malaikat itu adalah jin yang patuh taat kepada Allah. Itu malaikat namanya. Lihat yang 1.2 aja. Jin yang ingkar kepada Allah adalah iblis, setan. Nah, jadi kalau manusia itu seperti setan, dia bukan malaikat. Jadi manusia yang bersifat iblis, setan adalah yang tidak taat kepada Allah. Itulah disebut dengan iblis. Jadi supaya tahu apa hubungan antara jin, malaikat, dan iblis, kita tahu garisnya seperti itu.
Ini kita lanjut ya. Ini kita jangan sampai berada di lingkaran jin yang ingkar kepada Allah. Nah, itu manusia yang lalai tadi adalah calon-calon untuk masuk neraka jahanam. Kita lanjut. Nanti baca. Tim baca tim. Oke. Kalau oke tuh di close Dan dulu. apabila tim Nih. Baca. oh nggak tuh kan Hah? Slide-nya. Mana coba? Udah di situ. Ngelek dia. Mana? gigianan pencak. Oh ganti ya. Itu masih gitu loh. Ya. Kalau ada lomba bapaknya baca dibaca. Itu boleh aja bikin baca dulu kan episode. Mana tadi itu ada? Itu dulu tim. Kita lihat dulu lah. Mana nih tadi? Coba bandingin sama gigi ayah. Gigi bolong sama gigi. Ayah gimana? Ah, Ini ayah nggak mau gosok gigi. Ya alu-aluin giginya. Nanti kan kalau dibaca nggak Ayah bisa nggak? nanti baca. nah tuh baca tuh. Mana? Jadi nenek yang segini memang. Kita lihat ya. Nah, Dan apabila coba. Baca-bacakan Al-Quran. Oke, matiin dulu ya. Ah, coba baca tuh. Sini sini aja. Baca. Aku mau siapa? Ya. Dia mikir dari atas aja. Laptop sakit ya. dan apabila dibacakan maka Bajunya kayak abang. Enggak. Ini kayak kucing. Kepala. Nanti ya. Kalau ke pasar, Ana boleh ikut. Aku enggak. Tante ikut gak? rahmat Bisa ikut. Terus bawahnya. Nanti Kayaknya lepas. maksudnya tante. maksudnya kebaca Kalian ya. Tim dengerin tanya dulu. Nontonnya Al-Quran nontonnya baru jam 5 pulang. kita Ini keting badak. diwajib Kamu sebelah sini lah. mendengar dan memperhatikan sambil berdiam baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang Ya. kecuali dalam sholat berjamaah. Ya. Jadi di dalam Quran surat 7 ayat 204. Ya betul. Wa iza quri'al Qur'an tami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Orang yang bisa mendapat rahmat itu adalah orang-orang yang mendengarkan Al-Quran apabila dibacakan dengan baik-baik baru dapat rahmat. Maksudnya jika dibacakan Al-Quran itu wajib mendengar, memperhatikan sambil berdiam diri, baik dalam sembahyang maupun di luar sembahyang.
terkecuali di dalam sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah, namun boleh membaca Al-Fatihah sendiri waktu imam membaca ayat Al-Quran. Ini adalah pedoman hidup manusia dan yang mendapat rahmat baca Al-Quran itu. Kalau Al-Quran tidak pernah dibaca, bagaimana bisa mendapat rahmat? Pernah dipelajari rahmat. Ya, itu ayat lagi nih. Nah, tuh. Baca. Oke, baca. Ayo apa? Nggak tahu. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Maksudnya adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau mendengar, menuturkan, dan memahami kebenaran. Ya. Qurannya surat 8 ayat 22. Auzubillahi minasyaitonir Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sarat dawab. Nah, inna sarat dawab. Nah, itu kan sesungguhnya binatang makhluk seburuk-buruknya indallahi di sisi Allah sumul bukmum allazina la yaqilun. Ialah orang-orang yang buka tuli dan kelas binatang apabila dia tidak mau mendengarkan tadi. Peka tuli dan tidak mengerti apapun, itu binatang yang seburuk-buruknya. Jadi manusia itu jatuh derajatnya menjadi binatang. Maksudnya manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah tidak mau mendengar, menuturkan dan memahami kebenaran. Bagaimana bisa dia menuturkan, mendengar aja tidak mau, apalagi bisa memahaminya, membacanya tidak mau. Jadi oleh sebab itu manusia itu wajib untuk supaya dia jangan jatuh derajatnya menjadi binatang, maka gunakanlah pendengaran dan penglihatan itu dan gunakan Al-Quran sebagai gaya hidup agar dia mengerti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi kita lihat ya. Nah, terakhir nih. Ya, baca tuh baca. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, jadi di dalam surat 10 ayat 100, wa makana linafsin antu mina illa biiznillah. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali seizin Allah, diizinillah itu. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Ya kan? Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kalau Allah sudah murka ya kepada orang yang tidak menggunakan akalnya, masuknya kemana? Ke dalam neraka jahanam yang tinggi. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Jadi surat 10 ayat 100 itu mengingatkan kepada manusia untuk beriman seizin Allah. Kalau tidak menggunakan akal, beriman saja, tidak ditumbuhkan, tidak dipelajari ayat-ayat Al-Quran, akalnya tidak ada. Nah, dia akan Allah murka kepada orang-orang itu. Jadi oleh sebab itu, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, gaya hidup manusia, supaya dia jangan seperti binatang. Nah, kalau binatang itu kan taunya cuma kalau lapar dia keluar cari makan, tidak menggunakan akal. Sudah kenyang dia tidur. Akalnya tidak digunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah, sebab nanti akan dimintakan pertanggungjawaban.
Itulah gunanya kita selalu membarui iman kita dengan selalu mempelajari Al-Quran ini, supaya kita jangan jatuh kepada derajat seperti binatang. Kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.